Kalau menurut dokter gimana sih supaya istri saya itu cepat orgasme gitu? Kenapa pengen cepet, Mas? Kalau enak kan kita mau lama Iya, ya dok mau ya. lama, mau cepet. Iya. Mbak Zoya nih kelihatan nih, Mas Hari sama Mbak Vina udah makin happy. Iya dok ya. Dibanding kemarin tuh, butek ya. Jadi dari waktu abis kan kita tuh sempat ngobrol-ngobrol lah ya. Belum sampai konseling banget tapi lumayan lah udah ada curhat gitu ya. Terus dari curhat waktu itu tuh Mbak Vina terus dia gitu Mas Hari juga ke dokter Seso tuh gimana perkembangannya tuh? Kalau sejauh ini sih kita udah ada perubahan nih Mbak Zoya dari suami juga. Makin mesra dong. Makin mesra udah pasti karena mungkin dengan komunikasi kita juga kan lebih intens juga ya Mbak ya. Gitu. Kalau Mas Hari rasanya sama? Katanya istrinya suka ngomel-ngomel kemarin. Sekarang gimana Mas? Iya, kalau sekarang karena komunikasi kita udah lebih baik, sekarang Vina juga sudah ada perubahan ya, Mbak Zoya. Jadi dia lebih pengertian, sekarang lebih terbuka dan nggak cerewet kayak kemarin. Sukses ya. Iya dong. Soalnya gini, kalau misalnya ini hubungannya makin bagus, yang diuntungkan bukan cuma suami istri, anak Betul. juga. Benar. loh. Iya nggak sih? Betul, betul. Karena kan sebelumnya juga memang kalau saat suami di rumah, saat libur juga dia kan agak males-malesan ya Mbak gitu. Maksudnya nggak pernah ngebantuin saya pekerjaan rumah tangga, mungkin dia juga capek. Sama anak-anak juga jadi kurang deket gitu, nggak pernah gantian jagain anak gitu ya. Semua rasanya bebannya di saya semua gitu ya Mbak ya. Jadi ya kalau sekarang sih saat libur dia udah mau bantu-bantu di rumah, terus mau jagain anak juga gitu. Dokter Lebih Seso deket lah ngomongin sama apa anak. sih dok? Kok sampai mau jagain anak nih dok? Ngomongin apa? Iya, saya bilang kan, coba deh Mas Hari lebih family man. Adain misalnya sebulan berapa kali kumpul sama anak, sama istri, staycation atau apa. Lebih banyak waktu buat keluarga. Nah, Ya, saya juga sekarang merasakan lebih meluangkan waktu di saat weekend. Karena mungkin kesibukan saya kemarin kerja padat dan akhirnya terbuanglah waktu saya bersama keluarga dan anak-anak. anak-anak happy juga ya berarti ya Anak-anak sekarang. juga udah pasti. Kan saya juga jadi nggak pernah cerewet lagi dong. Oke. Tapi sebenarnya untuk laki-laki, bener nggak sih dok ya kalau misalnya untuk bertahan nggak ngantuk, nggak langsung tidur setelah hubungan seks yang nikmat banget, yang dapat orgasme, perjuangannya keras juga ya dok ya? Benar. Iya kan? Betul, Benar. betul. Biasanya kan langsung bobo itu tanda enak biasanya buat laki-laki, gimana dok? Benar, karena ada hormon tadi kan. Nah, Saya makanya. hormon misalkan dopamin, serotonin, kita akan lebih rileks, ngantuk. Tapi ya tetap, saya bilang ke Mas Ari, coba tanya ke istri, puas nggak? Terus selanjutnya nanti nextnya, planningnya mau apa nih, strateginya, cara posisi seksnya gimana, Iya. susun strategi. Lebih banyak komunikasi Betul, ya. betul. Dokter Seso, aku ada mau ditanyakan nih. Saat ini kan saya sama istri udah sering istilahnya berhubungan ya. Dan pada saat istri saya menstruasi, nah itu gimana ya dok? Supaya hubungan seks saya dengan istri itu tidak terganggu dengan menstruasinya. Agak kurang, sebenarnya lebih Belepotan. dari Belepotan. ya. Kalau misalkan dari segi kesehatannya sendiri sepertinya apa sih? Dok? Oke, sebenarnya. Bahaya atau tidaknya gitu? Sebenarnya sih dari segi kesehatan nggak bahaya ya. Ya. Memang cuma nggak Resikonya nyaman kecil saja. banget. Ada resiko infeksi tapi sebenarnya nggak terlalu ya. Kenapa infeksi? Karena pembuluh darah di situ lebih banyak, lebih melebar. Tapi asalkan menjaga kebersihan, sebenarnya sih it's okay. Iya. Apa nggak masalah? Apalagi ya, ada aja nih perempuan gitu ya, tapi ini bukan cari pembenaran buat masnya ya. Lebih penting adalah kenyamanan kedua belah pihak gitu ya. Ada perempuan yang ketika saya menstruasi saya malah jadi lebih nggak sakit perut, kram segala macam karena apa? Oksitosinnya itu sama endorfinnya Betul, dia gitu betul. ya sebagai natural painkiller membuat kesakitan-kesakitan yang disebabkan karena menstruasi itu malah jadi hilang saat berhubungan seks. Oh, bisa Tapi, gitu ya, Mbak, ya? Cuma kan ada beberapa agama yang melarang itu. Betul. Dah buat saya itu aja dulu diperhatikan. Kenyamanan dari si pasangannya gitu ya. Kalau ada larangan agama jangan dibikin gitu aja. Gitu kan ya. Jadi kembalikan kepada nilai budaya yang dipercaya oleh setiap individu gitu.
Oke dok, aku juga ada pertanyaan nih. Saat ini kan kita berdua melakukan hubungan seks. Terkadang istri saya itu lebih cepat atau dia sering juga lama untuk orgasme ya. Nah, Luapnya. kalau menurut dokter gimana sih supaya istri saya itu cepat orgasme gitu dan nggak lama? Mungkin ya saya sebagai laki-laki kan pengen cepet-cepet aja gitu kan. Kenapa pengen cepet, Mas? Kalau enak kan kita mau lama ya dok ya. Jangan-jangan ya. Jangan mau rugi Apa dong. faktor umur itu ya dok ya? Benar-benar faktor umur. Jadinya yang penting adalah Mas Hari gimana ngaturnya, strateginya itu. Ya. Foreplay-nya dilamakan. Karena memang cewek itu lambat naiknya. Iya. Gitu, lambat naiknya. Kalau cowok lebih cepet naiknya. Betul. Nah, lebih cepet naiknya, lebih cepet puncaknya. Kalau cewek itu lama. Jadi sayang-sayang dulu, foreplay lebih lama. Foreplay dulu ya. Tergantung suaminya Betul. juga berarti sebetulnya ya Nah, dok ya. makanya pentingnya Mas Hari juga jaga staminanya. Perempuan itu seperti mesin diesel, panasnya lama. Kalau laki-laki tuh kayak mesin bensin, cepet banget ya, kesenggol dikit langsung zzz, gitu, horny gitu. Kalau bahasa gaulnya ya, atau langsung terangsang. Jadi sebenarnya pada saat tadi ya Dokter Seso mengatakan pemanasannya itu harus tepat sasaran. Jangan cuma, dok saya udah 15 menit nih, ini pemanasan doang, kok dia nggak on-on, nah kan jadi bahaya. Jadi pada saat pemanasannya jangan lupa gitu, kalau bisa pemanasannya itu pertama dilakukan jauh sebelum diranjang. Jadi dari tempat kerja mau pulang ke rumah udah ngegodain istri tuh, udah ngetektokan gitu kan, Udah itu jadi WA moodnya udah gitu ya. terbangun. Iya. Gitu, Kode-kode supaya ya, Dok? istrinya, Enggak ya? jadi istrinya juga udah secara emosi dan secara psikologis udah siap untuk bercinta. Gitu. Jadi dikondisikan istrinya mas, gitu. Oke, siap, Mbak. Begitu sampai diranjang udah tinggal yang fisiknya. Nah fisiknya itu adalah misalnya dengan memberikan rangsangan yang membuat dia orgasme. Jadi kalau dia sudah dapat orgasme pada saat pemanasan, macam-macam tekniknya, oral lah, fingering lah gitu, diskusikan aja gitu ya. Nanti begitu sampai dia ketika dia berhubungan seks gitu ya, dia juga akan udah dapat nih yang pertama nih. Nah pada saat ini dia lebih mudah untuk merasakan orgasmenya selanjutnya. Itu udah tepat sasaran, kualitasnya oke. Jadi jangan, aduh saya mau lama nggak enak juga males loh. Betul. Iya betul, kan? betul. 15 menit berkualitas, wah itu dicari lagi tuh, gitu. Nagih ya. Harus coba Nagih, dulu. bener. Kita coba lagi. Strategi berarti. berikut. Biar Harus inget romantis terus ya. Amin. So good luck ya. Kasih. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan takut untuk bertanya pada ahlinya. Ya, kalau nggak nanti nyasar di jalan, ya, daripada ntar kalau sesat di ranjang juga nggak oke, gitu ya. Selalu bertanya pada ahlinya. Kalau kita mobil kita rasa kita nggak nyaman aja, kita pergi ke bengkel. Ya masa iya kalau misalnya tubuh kita, seksualitas kita bermasalah, kita nggak bertanya pada ahlinya. Dokter Seso, ini ada yang aku mau tanyain. Kemarin ini kan aku beli produk Golo ya, dan ini produknya. Ini ada komposisinya ashwagandha, cordyceps, royal jelly, ada ginseng, matcha, pasak bumi, dan habatus sauda. Nih, menurut Dokter Seso, ini aman gak sih buat saya? Oke, saya lihat dulu. Oke, ada pasak bumi. Oke tuh, ginseng, maka, lalu juga ashwagandha. Sebenarnya gini mas, banyak penelitian yang bagus ya. Pertama tentang ginseng. Ginseng dikonsumsi 3 kali 1000 mg setiap harinya selama 3 bulan dikatakan bisa meningkatkan testosteron. Apalagi Mas Hari umur berapa nih? Masih 17 sih sebenarnya. 17 plus. 40 ya kemarin ya. 40. Biasanya hormonnya kan mulai turun tuh, hormon Iya. testosteron. Iya, betul. Nah, konsumsi si ginseng rutin bisa meningkatkan hormon testosteron. Ya, ini produk Golo ini memang saya baru coba ya dok ya. Dan ternyata setelah saya konsumsi Golo ini sangat beda banget sama yang lainnya. iya, gitu. Jadi gini, Mbak Zoya, Dokter Seso, di saat pertama kali saya minum Golo, itu durasi saya berhubungan sama istri itu jadi semakin agak lama ya. Bukannya sejam 2 jam ya, enggak ya. Maksudnya normal tapi klimaksnya itu beda banget. Gitu. Klimaksnya beda banget. Karena sebelumnya itu saya selalu menggunakan jamu ya. Jamu-jamu seperti itu untuk penambah stamina saya.
palingan itu kalau saya minum sekarang malam besok udah hilang gitu. Istilahnya semangatnya lah gitu. Tapi beda ya, iya. rasanya ya. Tapi selama saya minum Golo baru 1 kali, itu ternyata benar apa yang diberikan keterangan di sini. Itu bisa sampai 3 hari ternyata. Oh, saya konfirmasi, bener nggak Mbak? Iya, makanya. Udah tahu aja dokternya. Aduh, Ini bener usernya banget. kita harus tahu nih. bener ya. Gimana Mbak? Bener banget sih. Biasanya memang kalau kita aktivitas lebih sering ke malam hari ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan malam-malam, besok paginya ya maksudnya biasa aja gitu. Kalau setelah kemarin kita coba, kita mulai nih malam-malam, itu paginya udah mulai mau lagi nggak gitu, masih kuat nih gitu, masih ada reaksi nih gitu. Oh, Ya pantas udah Mbaknya tadi. ceria banget. Langsung ya. Nggak ada unek-unek. Gitu juga pasak bumi. Konsumsi pasak bumi rutin 200 mg setiap harinya. Dikatakan bisa loh meningkatkan testosteron, libido, dan lain sebagainya. Oke. Dan di Golo ini nggak ada efek samping. Beda sama yang kayak jamu-jamu yang lain atau suplemen yang lain. Kalau yang lain itu pernah saya merasakan jantung itu cepat berdebar Oh gitu. dan badan panas. Tapi kalau Golo itu seperti ya kita normal aja, biasa aja. Itu ya yang apa namanya ada kelebihan dari Golo. Kalau yang aku lihat sih dok, nih keberhasilan mereka berdua adalah satu, mereka mau mencoba secara bersamaan. Betul. Ya mereka bukan hanya meminum suplemen yang artinya merubah gaya hidup mereka, Betul. tapi juga mereka memperbaiki relationship mereka. Ya, komunikasi Ini perpaduan yang ultimate banget sih kayak Komprehensif ya, Mbak? komprehensif nih gitu, dari semua sisi di cover gitu, dan mereka mau mencoba pada saat yang bersamaan. Karena kadang-kadang ada yang ya udah kan kamu yang bermasalah, kamu aja yang minum obat, kamu Saling aja yang ke menyalahkan. dokter, Iya. kamu aja konseling ke seksolog. Iya kan ini masalah berdua ya dua-duanya dong. Saling mencari menyalahkan cara. ya. Kalau saya ngeliatnya gitu. Jadi kayaknya satu kan udah tahu nih cara berkomunikasi yang lebih asertif gitu ya, lalu mengeluarkan unek-unek, terus merubah lifestyle yang meminum suplemen yang tepat gitu ya, terus ya gitu cara makan makanan, olahraga gitu ya. Jadi secara komprehensif semuanya itu bisa lah gitu ya membooster kehidupan seks yang juga oke, dan akhirnya berdampak pada misalnya kehidupan ranjangnya, keharmonisan suami istri, Kerjanya. kerjanya juga Anak-anak lebih produktif, juga. Anak-anak happy ya. anak-anak juga jadi happy Happy. kan, semuanya happy kayaknya. Gitu. Mbak Zoya dan Dr. Seso, tolong dong kasih tips untuk teman-teman yang lain yang ada di luar sana. Gimana sih caranya supaya bisa mempertahankan hubungan keluarga seperti ya kita sekarang ini ya, yang lebih sehat, yang lebih harmonis, dan lebih baik lagi. Lebih mesra. Lebih mesra terutama, betul. Biar long lasting ya. Iya, betul. Dok. Yang pertama tuh ya Mas, jadi perlu nih saling interaksi, komunikasi gitu ya. Jangan saling menyalahkan. Oh ini salahnya si Mas Hari, oh ini salahnya Mbak Vina. Keduanya harus konsultasi, diskusi ke pakarnya. Gitu ya. Iya. Karena masalahnya bukan hanya satu sisi, dua-duanya. Paling sering karena komunikasi. Secara keseluruhan pasti agak berbeda. Iya. Tapi namanya penuaan itu pasti ya. Tapi gimana kita memperlambatnya? Betul. Gaya hidup yang sehat. Oke, olahraga. Seminggu 3 kali, lalu istirahat yang cukup. Iya. Nah, lalu work-life balance. Gitu ya, sediakan waktu untuk keluarga. Nah gitu ya Mbak ya? Mbak Iya saya. itu artinya gini, memang nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi jangan cari alasan, Oh, gitu kan iya. ya. Bahwa yang penting gini, kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa, ya. Gitu. Jadi ini untuk supaya diingat sama semua orang, gitu ya. Pastikan jangan cuma bisa bikin anak, tapi harus bisa bikin enak. Amin. Betul, betul. Gitu biar Betul, semuanya juga sama-sama happy, dan selalu gitu ya harus bisa meminta consent gitu ya, apa yang kamu suka, apa yang tidak, karena tujuan hubungan seks kan sebenarnya ada 3. Satu yaitu tadi ya untuk bikin anak, nanti setelah bikin anak gimana? Kedua adalah rekreasi, untuk bersenang-senang, bukan hanya melepaskan stres gitu ya, tapi juga dua-duanya tuh wah enak ya, saya ngerasa disayang nih, nikmat nih. Dan yang ketiga adalah relasi. Relasi itu dibangun antara dua manusia yang saling mencintai. Jadi seks yang nikmat menurut Barry McCarthy itu adalah satu, saya merasa disayang, saya merasa seksi, dan saya merasa menikmati ini dan ingin mengulanginya lagi. Gitu. Jadi seks itu penting meskipun bukan segalanya.
Iya. Biar Harus inget-inget romantis terus, terus, ya. Amin. So, good luck ya. Makasih. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan takut untuk bertanya pada ahlinya. Ya. Terima kasih banyak ya. Dr. Zoya. Sama-sama. Dr. Sesa, terima kasih banyak.